Para ibu hadirin yang sama berbahagia, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru dibacakan oleh Ibu Yuniarti, dan kepada Ibu atas nama keluarga lagi mengaturkan jasa mengau heran kasih. Dan untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan nasihat di seputar pernikahan dan dimohon dilanjutkan dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Muda Haji Muhammad Yunusan SAG MPDI. Kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh hadirin hadirat yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus keluarga besar mempelai wanita dari Kalimantan, dari Salok Mate, dari Leworang, dari Wajo, semuanya kami hormati, kami muliakan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga telah hadir selaku keluarga anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan yang kita sama-sama muliakan, Bapak Insinyur Sele Kaestale. Hadirin hadirat yang berbahagia, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir secara bersama-sama mengikuti acara resepsi pernikahan anak Erik Syam yang telah mendapatkan jodohnya dengan Ananda Umrah Mutia. Perlu dipahami Ananda berdua bahwa menikah itu adalah perintah Allah kepada hambanya, sunnah Rasulullah kepada umatnya, sehingga menjalankan pernikahan adalah melaksanakan seperdua ibadahnya hamba kepada haliknya. Jadi dek sudah cetek kasih yang ilolongan dia kotor pura melebih. Alhamdulillah. Selanjutnya Ananda mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, itulah tujuan pernikahan, baik menurut Al-Quran maupun menurut Undang-Undang Pernikahan 1974 ayat 1. Jadi yang namanya rumah tangga yang akan kita bina, tentu kita punya rencana, kita punya cita-cita bagaimana membawa rumah tangga kita menuju kebahagiaan. Untuk itu Ananda Erik selaku suami, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Suami adalah pembimbing terhadap wanita atau terhadap istri. Jadi pesan saya yang pertama, bimbinglah istrimu ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, selaku suami
berkewajiban memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada istri. Jadi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan istri itu adalah tanggung jawab kamu Ananda selaku suami. Kemudian selanjutnya kepada Ananda Pongkoramutia, engkau telah menjadi istri. Pesan kita, dampingilah suamimu dengan penuh kebaikan-kebaikan, karena Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, hidup rukunlah kalian, jalanilah kehidupanmu dengan penuh kebaikan-kebaikan. Kemudian selanjutnya, saya tidak panjang ini Pak. Kemudian selanjutnya, membina rumah tangga itu memang butuh waktu, butuh proses. Hari ini engkau duduk bersanding, kami semua dan kita semua yang menyaksikan tentu berdoa. Semoga pengantin baru berbahagia, tidak akan berpisah kecuali kubur yang memisahkan. Waktu mana ropak dongeng ini nak? Ya. Apa maksudnya nak? Butuh waktu yang panjang. Tidak bersama-sama hanya hari ini, tapi seandainya kita bisa berdoa, dan mari kita berdoa, maka deh, ya Allah, bahagiakanlah mereka berdua karena engkau telah memberikan jodohnya. Ya Allah, bukakan pintu rezekinya. Ya Allah, panjangkan umurnya. Semua pasti berdoa dengan hal seperti itu Ananda. Artinya, ya mananda engkau hadir menghendaki kebahagiaanmu, bahagia di dunia, selamat di akhirat. Kemudian terakhir pesan saya Ananda, sekarang ini kita mengatakan dunia sudah kecil. Ya. Becut nililo maku gue. Ya. Apa ya? Dalam mengarungi bahtera rumah tangga ke depannya pasti ada perubahan-perubahan juga. Saya sampaikan Ananda, hari ini istrimu muda, cantik, ya, istilah Toriolona makoli lasuna, ya. Tapi jangan pernah berharap bahwa istrimu tampil seperti itu 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, tidak pasti. Karena pasti ada perubahan-perubahan. Dan kamu juga pasti akan berubah. Bapakmu dulu, ya saya ingat, orang Leworo mengatakan tidak ada laki-laki tergaga di Leworo kecuali Andi Samsulur. Tapi coba pandang sekarang ini, Macuani, Pajatoni Magarta. Dia berubah, ya. Cantik, gagah itu pada umurnya. Ya. Jadi saya ingin mengatakan Ananda, wanita-wanita yang lahir sekarang atau gadis-gadis sekarang juga memang oke, tapi selanjutnya tak tunggu 30 tahun ke depan. Jangan lagi pernah berkata kalau memang saya gagal, masih ada yang cantik yang lain. Gak boleh lagi. Karena kehidupan itu tak berputar. Dia maku kebu penampilan anak darah, Masya Allah. Malah sambil lato enataro. Aku gue penampilan anak darah Pak Maguku malah asal lato enataro. Biasa kita berkata magi dia pun magatila kayak bujajian. Kenapa begitu? Karena yang lalu yang tampil sekarang saya mengatakan Ananda jangan pernah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Ya. Dan yang paling terakhir Ananda saya sampaikan, tak ada gunung tak berbatu, tak ada laut tak berombak. Kapal saja biasakan ombak dengan atas itu. Langsung untuk rumah tangga terkadang bahagia. Jadi hadapilah rumah tanggamu. Jadilah suami yang bijak bagaimana menyelesaikan masalah dengan keluarga. Jangan harap, jangan pernah mengharap orang lain yang akan memperbaiki kita, tetapi
kita lah yang paling utama. Disut. Halo guys, masuk YouTube. Sini nak. Halo Om Erik sama Wayan. Hari ini mungkin Bapak kita semua keluarga masih banyak nanti yang Terlambat minta. Ini Davi ya. yang jual Davi luhur. mungkin mendahului kita. Iya dah tahu biar orang nak boti. Perbatasan. Daerah aku Tupu. Angkat tupu di. Berarti bungi rekin lau ke bata aja. Jalinlah hubungan silaturahim dengan keluarga kita. Tapi Yang tadi saya saksikan di luar sengaja saya tidak cepat masuk karena saya ingin tahu siapa yang dari Kalimantan. Mengantar pengantin wajah-wajah Kalimantan yang mana? Ternyata yang mengantar adalah orang Leoren. Yang mengantar orang Batu Batu berarti mereka aktif. Pada ini, kepada orang guru adurin amurin di nasise. Termasuk mantan kepala desa, nah sengamu reko jauh, nah kapi rucigi, agak osis selalu magati. Jalin hubungan silaturahim. Jadi jangan hanya telepon saja, video call kalau perlu. Woi, video call saja. halo guys. Ini nanti kamu juga dalam mengaruh bahtera rumah tangga senantiasa dikapalan anda ya. Terkadang tidak ada jaringan rumah tangga butuh pengertian. Banyak-banyak dimengerti, ya. Karena kesibukan suami itu karena hendak membahagiakan istri. Jadi istri di rumah atau istri di tempat, doakan suami agar diselamatkan oleh Allah dan dimurahkan rezekinya. Sekira tak panjang waktu, terima kasih banyak atas kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita rahmatnya, maunahnya serta magfirahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adama wa Hawa. Ya Allah, satukanlah kiranya kedua mempelai Allah sebagaimana Engkau telah menyatukan Nabi Adam dengan Hawa. Dan berikan rezeki yang melimpah ya Allah, seperti rezeki yang Engkau berikan kepada Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Berikan keterangan, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangganya ya Allah. Karena kami memahami belum ada manusia selain Nabi Muhammad yang pernah mengucapkan rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami hamba-hambamu, berikan petunjukmu agar kami juga dapat mencapai hidup rumah tangga yang bahagia di dunia, sejahtera di akhirat nanti insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sama berbahagia, demikian nasihat di seputar pernikahan yang baru saja disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Muda Haji Muhammad Yunusam SAG MPDI. Mudah-mudahan disampaikan dapat bermanfaat kepada kita sekalian, terkhusus kepada anak dan kedua mempelai. Mudah-mudahan menjadi pegangan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Dan kepada Ustaz atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya
acara istirahat dan penutup. Dengan selesainya acara istirahat sebentar, maka seluruh rangkaian acara kita di siang yang berbahagia ini dinyatakan pula selesai. Akhirnya saya secara pribadi memohon maaf jika di tempat ini terdapat kekurangan. Atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya cokom mua minasai nakelo dewata sewai na iya madupa. Artinya berpuji dua harapan, tetapi kehendak Allah yang berlaku, dan itulah yang menjadi kenyataan di mana kita harus menutup acara kita pada siang ini. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.